Kalau menurut saya bukan tekor, dia terlalu banyak ambil duit. Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya di Filemon Pon. Nah, kali ini aku kedatangan ini, bukan kedatangan tapi aku datang ke rumahnya Pak Tukang. Nah, ini namanya Bang apa? Bang Sabran namanya, ini profesinya tukang. Nah, kita mau tanya-tanya seputar ya kerjaan Bang Sabran, apa kendalanya kerja, plus minusnya Bang Sabran kerja lah ya. Nah, kita tanya-tanya Bang Sabran nih. Bang Sabran, kenalkan diri lo. Saya Sabran, tinggal di Kota Baru, profesi tukang. Oh, Pak Tukang. Ini Bang Sabran. Kalau tukang nih Bang Sabran, hari-hari itu ada kerjaan nggak sih? Kalau hari-hari ya kalau ada ya ada. Ada ya. Nah, kalau kena sepi ya kadang-kadang nganggur. Kadang-kadang berangkat daerah-daerah. Oh, daerah-daerah. Daerah mana-mana tuh? Kadang-kadang daerah Hulu, Sanggau, Sintang, Sambas. Jauh-jauh kayak kerjaan Bang Sabran nih. Tergantung proyek, Oh. tergantung bos yang dapat proyek di mana, jadi kita ikut. Bos ya? Berarti Bang Sabran nih punya bos? Punya bos. Oh, punya bos. Ya, kan. Kalau boleh tahu nih Bang, Bang Sabran nih kerja tukang dari tahun berapa? Tahun 2000 udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, berarti sekitaran Ini kan 2010 gitu ya? ini kan korban PHK nih. Hah? Saya kan korban PHK. Kok bisa korban PHK Bang? PHK perusahaan alih profesi. Perusahaan mana tuh? Saya dulu barito. Oh, Barito yang di ini ya? Di Kuala tuh ya? Ya, pada dua. Oh, baru tahu gak? Jadi Ini semua rekan-rekan ya termasuk saya lah. Jadi alih profesi tukang. oh kayak gitu. Kalau boleh tahu Bang, dulu Abang nih ini Bang. Dulu Abang di Barito nih maksudnya kerja bagian apa Bang? Saya bagian quality control. Maksudnya gimana tuh quality control? Quality control itu ngecek bahan yang udah siap ekspor. Sampai Nah, ekspor yang ya. mana cacat atau yang nggak boleh ekspor itu kita pisah diperbaiki. Barang apa tuh? Plywood. Oh, plywood. Plywood. Pokoknya plywood. Nggak ada bikin yang lain plywood. Plywood Yang tuh kan? dari 3 mili, 8 mili, 12 mili. Oh, plywood tuh kan kayak triplek tuh kan? Iya, triplek. Oh, Nah, kalau kita di sini bilang triplek, tapi kalau di perusahaan itu plywood. oh plywood. Hmm. Itu bahasa kerennya ya. Bahasa Nah, kerennya. Bang Sabran nih, saya pun baru tahu kan nih Bang Sabran nih korban PHK. Kasihan ya. Tahun 2006. Tahun 2006 Bang ya. Ya, PHK-nya tahun Ternyata PHK tuh bukan hanya dekat-dekat ini ya. Nah, sekarang kan banyak kan nih korban PHK akibat corona kan. 2006. Ini yang bikin Itulah. corona. Proyek pun Alah. habis kena Habis ya, corona. Bang, ya? Iya, habis. Ada di pending. Aduh, gitu Bang ya dampaknya kena Jadi Abang ya. lama ini hampir 2 bulan ini udah nganggur. Nganggur ya. Berapa persen dampaknya kena ke Abang nih? Maksudnya 50% ke sampai tak ada pegang duit pun spesial pun tak ada, tak mungkin lah ya. Kalau soal pegang mesin nah mungkin ya. ada aja kan teman-teman Ada, ya. kalau kita bantu-bantu 1 hari 2 hari kan. Itu kan ada rekan-rekan. Nah, jadi enggak semata-mata kita enggak punya teman gitu. Kalau Iya. kita punya teman kan pasti kita ada agak nih ya, pergi. Iya. Ini kan ada bantu. Iya. Nah, cuman kalau corona ini 60-70% terasa. Terasa banget. Nah, sebelum corona lancar. Nah, proyek lancar, perumahan lancar, proyek pemerintah lancar. Kalau sekarang ini kan di stop semua. Termasuklah kemarin kami berangkat di Kalimantan Tengah. Itu proyeknya di stop karena corona. Jadi pulang nggak ada. Pusing gak ya akibat Pusing. corona nih ya? Syukur-syukurnya tukangnya itu ya. Kalau nggak ada, Kan tak ada ya. enggak. Kan tak ada. Kalau ada kebanyakan, nggak terkerja. Nah,
Kalau ada kebanyakan, kalau tak ada Kalau nggak ada sepi. malah pusing ya. Malah pusing. Itulah susahnya ya kalau. Jadi kita sekarang ini susah ngalih profesi karena kita Iya. situasi kita udah kayak gini. Nah, jadi kita mau apa lagi? Mau pedagang, modal nggak ada kan? Nah, Berarti pernah terpikir lah bang, pengen alih profesi yang lain lagi bang selain tukang? pernah. Pernah ya? Nah, kadang-kadang kan kalau capek juga lah. Iya. Kalau kita kan masalah pertama kita usia. Nah, kedua kita udah tidak kuat. Iya. Nah, ya kan? Ngerti lah kalau yang nama buruh nih kan tukang ini kan ya ngangkatnya yang berat. Iya Nah, betul. ya kalau bos ngerti dia pasti dipisahnya kita. Kalau ada yang paham yang nggak paham yang mana ini kenet yang mana ini tukang. Oh, Nah, iya. gitu. Nah, tapi selama saya ke proyek sih alhamdulillah lah. Nah, enggaklah kena yang berat-berat, tapi kan kita kadang-kadang kalau berangkat jauh itu kan masalahnya cuaca kerjanya kan. Itu kendalanya. Kadang-kadang kalau proyek pemerintah ini kan dipakai target. Nah, target sekian bulan. Nah, cuaca kalau cuaca nggak mendukung kita pusing. Iya betul Nah, betul. jangan betul. kan bos yang pusing, kita karyawannya pusing anak buah. Berarti kayak misalnya berangkat itu dalam waktu berapa lama tuh berarti abang tak ketemu sama orang rumah tuh? Maksudnya tak ketemu anak, tak ketemu istri gitu ya? Paling telepon. Telepon. Itu pun mungkin di sana sinyalnya kurang. Nah, kadang-kadang kan tergantung ada sinyal atau enggak. Kalau enggak ada sinyal kita cari. Oh, cari lagi. Nyari. Kenapa enggak beli sinyal bang? Kalau beli sinyal Kalau sinyal bisa dibeli sih enak ya. Itu orang kaya paling banyak sinyal. Sekarang kalau kita beli HP itu harus beli tower. Oh, pandai gak bang ini gurau? Hebat. Aduh, hebat. Ada yang pernah kami di Kapuas Iya, iya. Hulu Ah, itu sinyalnya enggak ada sama sekali. enggak ada sama sekali ya. Nah, jadi kalau kita mau nelpon itu nelpon biasa. Itu pun manjat di daerah Bukit. Oh, sampai segitunya ya. Terus ini pernah. Udah pokoknya Lintang Pukang udah di jalannya lah. Berjalani lah ya. Ya, suka duka tukang lu ya. Tapi alhamdulillah kan anak-anak sekolah. Biarpun kita kerja kayak gini, tapi ingat tukang jangan dianggap remeh. Ya. Kenapa bang? Maksudnya enggak dianggap remeh gitu? Kenapa? Enggak dianggap remeh ya. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun pekerjaan orang yang penting halal. Oh iya, betul. Nah, kalau tukang ini kan dia kerja dia dapat duit, enggak kerja dia dapat duit. Nah, itu yang saya suka tuh. Nah, ini guys, ini baru mantap. Ini maksudnya kita kerja dapat sedikit tapi halal. Itu lebih nikmat daripada lebih kita nikmat. dapat banyak tapi menyakitkan. tak halal. Enak. Apalagi ada nyakitkan hati orang. Cepat dibuang, kalau yang enggak halal ini Oh cepat iya, dibuang. Begitu betul, dimakan, betul. entar lagi dibuang. Kalau yang halal ya agak lama besok buangnya. Iya kan? Betul. Nah. Kayak gini bang, berarti tuh sama kayak gitu nih nyuri buah makannya enak kan? Enak. Lalu besok berak-berak. Ya, nah, itu. Kalau kadang-kadang tukang nih ada suka di tukangnya. Pertama kadang-kadang teman-teman tuh kadang-kadang kan merasa capek atau rindu sama anak-anak istri kan. Kadang-kadang ada yang bikin masalah, ada yang bikin gitu gini. Maksudnya Tapi masalah gimana bang? Bikin masalah lah. Ngomong aja mana lah. Kita kan kadang-kadang kan kalau berangkat kan kalau jauh itu kan seperti kita pergi ke daerah Hulu. Iya. Kan lama pulangnya. Jadi 2 bulan atau 1 bulan baru pulang. Oh lama sekali. Tak mampu kalau. Nah, jadi kita memang kalau kita mau berangkat itu memang siap harus lahir batin. Oh harus gitu tuh. Nah. Berarti harus Ya, dimatangkan harus, dulu tuh. harus nikmati kalau kita berangkat. Memang udah harus kita memang padukan hati kita berangkat. Berarti siap gitu. Siap. Apapun resikonya jalan. Apapun risikonya jalan. Nah, gitu. Oh, sampai segitunya. Nah, jadi Enggak pernah terpikir Nah. sama aku nih bang. Maksudnya tukang tuh sampai segitu juga. sampai segitunya kita pikirkan semua. Iya. Masalahnya misalnya kalau terlalu pelosok kita masuk terlalu pelosok kan kita nak transfer duit, Iya. iya kan, Iya. mau ngirim orang rumah itu kadang-kadang ada kendalanya. Ya berarti Jauh kalau lah masuk ke dalam pelosok lah kan. kalau di pedalaman nih, Pedalaman. gini guys, kalau misalnya di pedalaman tuh di daerah Kalimantan nih, kalau di pedalaman misalnya masuk ke dalam hutan tuh tak bakal ada pasar, tak bakal ada bank, maksudnya tak ada bakal ada ATM. Jadi kalau via transfer itu mesti pergi ke kotanya lagi. Jauh. Berapa bang kira-kira kalau misalnya pergi Pernah ke kami kotanya? di Sambas, daerah Sambas, Kampung Seluang, itu kalau mau pergi ke warung itu setengah hari. Setengah hari. Nah, jalannya Jalan kaki. ya pakai motor itu Oh, setengah pakai hari, motor. tapi jalannya Hancur ya. hancur.
memang berkebun-kebun. Ya, rata-rata sih yang aku tahu jalannya tuh tanah liat. Ya. Iya, tanah gunung kalau musim hujan. Kadang itu yang kita bikin. Kalau gini bang, pernah ada misalnya dalam kerjaan tuh pernah tipu lalu pernah bohongin kawan, pernah ada kira-kira? sering, Bang. Bagi bang. Sering. Sering ya. Sering. Dalam hal apa tuh bang? Maksudnya Dalam hal bisa gini. diceritakan dikit bang. Kadang-kadang gini ya, bos menyuruh orang percayaan nyari orang, Ya. ya kan? Nyari orang dengan gaji sekian, makannya begini. Oke, semua ACC berangkat, ya kan? Karena dengan Berarti itu maksudnya makannya udah dipatok harganya sekian, misalnya 100, 200. gajinya sekian, Gajinya sekian. berangkat dengan uang pinjaman berapa. Maksudnya uang pinjaman gimana Uang bang? pinjaman itu uang tinggal. Oh mereka kasih kita uang modal gitu. Nah, modal untuk orang rumah. Jadi kalau kita berangkat tuh dikasih uang atau 1 juta, 1,5 juta. Oh gitu. Nah, tapi kadang-kadang begini, kalau yang punya istri Ah, sekian. Ada juga bos pukul rata, kalau 1 juta semua. Nah, jadi kalau yang kita balik tadi dengan omongan seperti itu tadi kan, Ya. gaji sekian apa sekian, enggak sesuai. Maksudnya enggak sesuai, udah datang di tempat, ya. kita kerja enggak sesuai. Oh. Gajinya enggak sesuai, kondisinya enggak sesuai, pekerjaan kita enggak sesuai. Maksudnya di dalam misalnya hal pekerjaan bang, macam mana nggak sesuainya gitu? Enggak sesuai seperti ini. Lahan belum bersih. Lahan, maksudnya Lahan yang untuk kita bangun tuh belum bersih. masih ada rumput. Masih ada rumput kayunya masih banyak. Kan itu bukan kita yang kerjaan kita. Oh kalau itu Kita parah kan lah. datang, kalau tukang ini, kalau kita dari Pontianak misalnya kan pergi ke daerah sampah atau apa, kita kan siap kerja. Bukannya kita harus bersihkan lahan. Iya. Atau ngambil bahan untuk papan mal atau cocok. Iya. Kan enggak seperti itu. Kita kan datangnya bahannya siap, kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita bikin. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gitu gimana bang? Akhirnya pulang, pasti pulang. Oh pulang. Pulang karena enggak sesuai dengan apa yang diterapkan tadi ini. Jadi duit yang udah dikasih? Enggak ada. Harus dibalikan. Harus dikembalikan, kita sesuai bagaimana kita berangkat, begitu kita harus pulang. Kalau uang pinjaman itu enggak jadi masalah. Maksudnya itu kita kembalikan? Enggak. Oh jadi itu. Karena kesalahan dari tadi. Oh iya betul. Berarti memang abang nih pergi, memang tuh langsung kerja gitu Iya ya? harus gitu memang. Kecuali dia ngomong pertama, saya cari karyawan karena lahan ini belum dibersihkan, kita yang harus bersihkan. Memang harus komitmen dengan pertama sekali ngomong. Itu sering terjadi. Sekarang gaji 150 atau 170 seandainya kan. Sekarang tiba-tiba sampai di sana gaji 130. Itu sering terjadi. Cih, kok bisa turun jauh kayak gitu ya? Sekarang begini sepertinya. Wakil bos atau orang kepercayaan bos ngambil untung dari situ. Oh, berarti dipotong dari situ. Dipotong sama dia, itu sering terjadi. Itu paling sering terjadi itu. Itu yang bikin ribut. Kadang-kadang kalau bos datang, kok anak buah enggak ada kerja, kok gini. Kita omongkan ya, jadi bos tahu. Iya. Kira-kira bang, di potongan itu tuh sebenarnya dia benar ke salah sih, halal ke enggak sih maksudnya sebenarnya? Tergantung orangnya lah. Iya. Dia sekarang nih orang nih mikirkan dia dapat duit ya. Tapi dia enggak mikirkan orang yang bekerja. Iya, kan kasihan. Sekarang kan bos kan jatuhkan sekian harga gaji. Kok bisa dipotong? Ada memang sering seperti itu. Sekarang hitungan dia kalau 10 orang kita berangkat, dipotong 20.000 per orang. Kali 1 hari 10 orang, berarti kan 200. Iya. Seperti itu. Ya itulah, bagaimana pikiran dia lah. Disitulah masalahnya kita yang kerja berangkat jauh-jauh. Daerah kota, luar kota. Tapi sih dari risiko ya itu bang. Udah risiko. Tapi alhamdulillah sih, saya sih jarang lah begitu kan, karena teman-teman itu memang udah ngerti dengan saya kan. Keadaan saya kerja. Saya kerja seperti apa, kemampuan saya seperti apa, dia udah paham. Saya jarang nyari kerjaan tuh jarang, pasti
teman-teman. Oh iya, bagus. Karena teman-teman udah tahu dong saya kerja gimana. Saya nggak pandai sih, cuman tahu ini gimana, ini yang gimana. Pengen coba lah gitu ya. Gitu. Jadi tukang ini kalau nggak ada relasi atau kawan-kawan susah nggak? Iya. Nggak bisa. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin. Iya, gini Kak. Kalau menurut aku ya, di dalam hidup nih memang kita perlu banyak relasi, banyak kawan, dan bergaul. memang kita nih rezeki itu dari kawan ke kawan. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen rezekinya panjang, lalu kerjanya tuh bakalan ada tuh memang perlu yang namanya teman banyak, relasi banyak. Tapi ingat, teman tuh tidak semua teman baik. Nah, teman-teman harus pandai-pandai pilih-pilih teman yang mana baik, teman yang mana bisa didekat, teman yang mana hanya sekedar teman. Nah, ingat teman-teman, oke? Nah, Bang, aku mau tanya Bang, kalau misalnya ini Bang, Abang lebih senang kerjanya proyek atau kerjanya tuh misalnya kerja di rumah orang? Nah, mana Abang lebih pilih? Proyek atau kerja di rumah orang kayak kena panggilan gitu kan? Kayak aku misalnya panggil Abang kerja buat meja, nah, atau betulkan rumah aku, gimana Bang? Menurut Abang? Kalau menurut saya, ini kalau jangka panjang ya, kita hitung jangka panjang. Kalau jangka panjang itu proyek ya? Itu minimal kalau kita proyek itu 4 bulan, ya. Ya. Jadi waktu kita kerja itu panjang. Nah, tapi kalau rumah pribadi, tergantung dia buat dari awal, dari nol apa sampai jadi. Nah, gitu kan. Kalau rumah pribadi itu minimal 2 bulan, 3 bulan jadi. Nah, kalau proyek dia lama, masa waktu pekerjaan gitu tuh lama, orangnya ramai. Pernah sampai setahun? Nah, tapi kalau pernah saya 1 tahun lebih sampai 2 tahun proyek. Pernah. Jadi kalau soal masalah gaji seandainya kan, kita memang pilih rumah pribadi. Lebih besar ya? Nah, lebih besar. Nah, kalau proyek dia kecil gaji tapi jangkanya panjang. Kerjaannya itu ramai. Iya. Jadi lebih ringan ya? Lebih ringan seperti itu. Berarti kalau gini Bang, misalnya nih ada teman-teman yang mau pakai Abang jadi tukang nih, mau rumah, mau kerjakan rumahnya, lalu mau rehab apa-apa. Ini aku teman-teman bisa hubungi Abang ini. Nah, gini Bang. Kalau harga misalnya tukang Abang nih per hari kalau kerjakan di rumah-rumah berapa Bang? Minimal itu kita tergantung lihat orangnya, tukangnya, kelihayannya apa. Nah, itu paling kecil itu 135. Paling tinggi kalau kita di Pontianak ini 160. Iya, betul. Kalau saya rata-rata kalau saya rumah pribadi 160 atau 150. Oke, berarti ini nanti kalau misalnya butuh tukang, nah hubungi Abang ini. Nah, mungkin kalau masalah harga bisa diomongin lagi ya. Boleh. Siapa tahu setelah ini kan iya. Abang dapat banyak proyek kan dari rumah-rumah banyak kan. Nah, amin ya. Amin. Oke. Lama nih nunggu meja nih. Aduh, Pak. Berarti ini Bang, sekiranya kayak gitu lah ya. Kira-kira ya ini aku tanya-tanya Abang ini tentang tukang-tukang. Nah, kalau tukang ini harus juga pintar matematik. Aku juga pernah. Nah, kalau kita borong tuh kan kita borong tuh harus kita tahu harga pasaran berapa. Kita nggak bisa menentukan misalnya 1 meternya 700. Orang pasti tahu, orang rumah pasti tahu, udah tahu sekian per meter. Nah, kita kan kalau ngambil rumah kan borongnya per meter. Maksudnya per meter gimana Bang? Per meter. Kalau rumah itu panjang kali lebar. Hitungan rumah. Sama juga kalau pagar, panjang kali lebar. Misalnya panjangnya 10, buka rumahnya lebarnya 7, nah kita kalikan 10 kali 7 berarti kan 70 dikali misalnya borongan kita 800 ya, dikali 800. Itu kita bertanyakan lagi nih. Ini ngecat, ngedek, keramik gimana? Apa termasuk? Kalau termasuk ya seperti itu harganya. Nah,
kalau saya kadang-kadang ngambil itu saya cat enggak, karena cat ini kalau bukan keahliannya susah, Iya. bisa rusak sama orang. Nah, kita kena komplain. Iya. Nah, Ngecat kan mesti orangnya paling halus. halus, Nah, dempul. Dempul, kalau dempul kan kita bisa. Hmm. Nah, kadang kan orang enggak semuanya dia minta bangunkan ini. Iya. Nah, naik pondasi, Mm. naikkan atapnya. Nah, nanti kadang-kadang kan orang banyak yang seperti itu. Nah, membalas apa nyemennya nanti kan gitu. Nah, jadi kita enggak semesti kita borong nih sekian harganya, kita pertanyakan dulu pekerjaan yang harus dikerjakan ini apa. Apa sampai selesai, sampai jadi pengecetan, sampailah pindah, nah itu harganya sekian. Kalau cuma pondasi sekian. Berarti kalau masalah harga itu lebih ke pengalaman ya, Bang? Pengalaman lah, pengalaman. Orang-orang yang mau bangun itu kan udah tahu pasaran sekian. Itu kan kalau rumah pribadi itu agak lebih mahal karena dia berbentuk. Iya, kayak itu. Berbentuk ya segala minimalis. Oh. Minimalis lempung sana lempung sini. Kalau ruko kan enggak. Iya. Nah, Lurus gitu ya. lurus. Apalagi kalau makin banyak ruko tuh makin enak. Makin ya, Bang? enak. Kalau ruko proyek ruko sampai 4 lantai itu 7 bulan 8 bulan. Makanya. Bang, gini Bang, aku mau tanya ya. Kan gini Bang, banyak yang bilang kalau tukang itu kalau kerja borongan tuh kurang beres. Benar nggak, Bang? Itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya tuh. Tapi selama saya pernah ngerjakan rumah orang, nggak pernah ada protes. Nggak pernah ada protes ya? Saya kasih garansi kalau bocor panggil saya. Oh, ada garansinya. Nah, saya betulkan. Oh, mantap nih. Ini bukan hanya beli HP yang ada garansi setahun, tapi kalau abang ini kerja garansi seumur hidup. Tergantung mesinnya. Kalau bekas kan pasti. Tapi tadi garansi seumur hidup, abang aku bilang. Enggak lah. Oh, Itu no. tergantung orangnya. Kadang-kadang Oh, iya. orang nih bilang gini, aku borong tekor. Hmm. Kalau menurut saya bukan tekor, dia terlalu banyak ambil duit. Terlalu banyak ambil duit. Contoh, situ bangun rumah, Hmm. borongannya 50 juta Ya. sampai selesai, Ah, ya kan? Dia kerja 3 orang. ya. Kalau hitungan saya kan, saya nggak mau ambil lebih, saya hitung hari gajian saya, harian. Oh, berarti abang udah hitung? Hitung harian saya pun hitung hari ini, kalau rumah ini sekian hari atau 2 bulan, dikalikan misalnya 150, dikalikan 3 bulan. Kan 90 hari. Ya. Oh, berarti ya dapatnya sebenarnya di bawah 50 juta ya bang ya? Sebenarnya. Jadi sekarang tuh sebenarnya bukannya tekor. Kita kan punya hitungan. Itu saya bilang harus pandai matematik. Kita kan ada hitungan. Melester sekian 1 meter, masang bata sekian 1 meter, pondasi sekian 1 meter. Kita kan udah itu. Keramik sekian 1 meter, ngedik sekian 1 meter, masang itu atap sekian 1 meter. Kita udah paham semua. Sampai semua tuh Semuanya hitungannya semeter bang? baru diglobalkan, iya. Per meter. Kalau kita masang seng ini, kalau kita pakai baja ringan ini kan 45.000 1 meter. Kita yang ngerjakan, bukan kita keluar bahan. Kan bisa kita berapa meter rumah ini. Iya. Nah, makanya kita pintar kan matematik. Kalau kita tidak bisa matematik, tidak akan mungkin kita bisa lihat meter. Tuh. Itu. Itu hitungannya pakai per meter ya? Iya, per meter kita lihat. Kalau ada yang bikin rumah itu kan pakai gambar, pakai bistik. Iya. Nah, itu kan bisa. Kalau ini bang, mereka bawa desain sendiri, bikin bisa? Bisa. Kalau rumah-rumah, kalau macam perumahan kan pakai desain ya, pakai Ya, pakai desain. pakai desain ya, pakai gambar ya. Sesuai dengan ukuran itu. Sama dengan pekerjaan pemerintah. Enggak sesuai kita dikomplain. Lebih kita dikomplain, kurang kita dikomplain. Itulah kerjaan pemerintah. Pemerintah, ngomong pemerintah nih bang. Enak gak sih bang? Maksudnya misalnya kalau ada proyek dari pemerintah tuh susah gak sih? Ya tergantung bosnya. Kita karyawannya tergantung bos. Karena kalau proyek pemerintah ini kan modalnya besar. Bos berarti bos yang borong ya? Bos Yang punya tender. punya tender, dia kan dapat tender. Jadi harus punya modal besar. Gitu. Minimal dia punya bendera sendiri. Oh. Maksudnya bendera dia punya CP, CP, PT, ya, PT, ya. gitu. Jadi dia ikut tender. Gitu. Lain rehab. Kalau rehab pun masih pakai tender.
Gila. dananya berapa. Gila guys, kita ngomong soal tukang nih sampai sedalam ini. Sampai rehab, sampai hitungan-hitungan per meter rumahnya lah. Iya. Banyak nih kita dapat ilmu dari Sekarang abang ini nih. masang jendela, Oh. pintu itu kan kalau jendela pakai buah, satu buahnya 30.000 masang jendela. Oh, hanya pasang gitu. Itu pasang handselnya semua pintu semua. Pintu 40.000 pintu. Berarti semuanya memang Semua udah ada dihitung ya, Bang, ya? Nah, keramik juga satu kotaknya berapa, satu per meternya. Kita tanya dulu keramiknya ukuran berapa. Nah, kalau 60 itu kan agak berat kerjanya, harus rapi kerjanya. 60 berarti agak besar ya. Yang besar. Lebih susah pasang ya, Bang. Ini ya. Agak susah, harus rapi. Karena keramik, kalau granit kan mahal. Jadi kita harus rapi. Kita harus servis orang rumah. Jadi jangan kecewa orang rumah. Itu tukang kalau kita mau dipakai orang. Iya, benar. Kalau aku pun gini, Bang. Aku merasa kalau Sama misalnya tukang servis. Nah, aku merasa kalau misalnya kalau ada tukang yang aku panggil kerjanya oke, pasti aku rekomendasikan. Pasti aku misalnya ada yang cari tukang, pasti aku langsung rekomendasikan. Nah, kayak gitulah sebenarnya. Makanya di dalam setiap pekerjaan kita tuh ya lakukan hal yang terbaik. Apapun yang kita kerjakan sebaik mungkin. Oke, teman-teman. Nah, makasih Bang ya untuk apa namanya waktunya Abang udah mau diwawancara nih. Makasih kawan-kawan yang udah nonton. Nah, semoga ini wawancaranya bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog saya yang lain kali. Oke, dah.